mungkin sebagian besar warga negeri ini kenal dengan Pacitan. Paling tidak, kawasan bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi tenar setelah salah satu putra terbaiknya menjadi presiden di Indonesia, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Tak kalah menarik dengan objek wisatanya, Kabupaten Pacitan memiliki aset sumber daya alam yang sangat berharga untuk diolah menjadi kerajinan, yakni batu akik. Batu akik selama ini hanya dikenal sebagai batu yang digunakan untuk memanis jari yang dikaitkan dengan cincin. Paling-paling selain itu hanya digunakan sebagai gantungan kalung. Akan tetapi di tangan para pengrajin yang memiliki kreativitas tinggi di Kabupaten Pacitan ini, bongkahan-bongkahan batu ini diolah menjadi berbagai bentuk yang bernilai seni tinggi. Sebutlah Parjianto, seorang pengrajin batu yang memiliki ide kreatif untuk mengolah batu-batu tersebut menjadi bentuk lain yang unik dan diminati pasar. Laki-laki ramah ini mengaku ia harus bisa menciptakan bentuk-bentuk baru dari batu-batu yang menjadi kekayaan Pacitan ini. Hal ini terkait dengan permintaan pasar yang dinamis dan selalu memunculkan permintaan-permintaan produk baru dari hasil tangan kreatifnya. Yang pasti saya dari alumni dari tamat SMIK Sekolah Menengah Industri Kerajinan dari pemerintah daerah ada program belajar menggosok batu awalnya di Bogor. Waktu itu tanggal 27 Agustus tahun 1988. Itu di sana 2 bulan di Cibugu tempatnya, dan di sana yang ngajari itu Pak Koco, Pak Dr. Sukoco Cokroswarno waktu itu. Nah setelah itu saya masuk di UBIBAM, awalnya namanya UBIBAM. Jadi UBIBAM itu adalah Unit Bina Industri Batu Mulia yang didirikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pacitan bekerja sama dengan PT Pupuk Sriwijaya. Nah, waktu itu berjalan sampai tahun 1994. Nah, setelah 1994 dinyatakan UBIBAM itu dinyatakan mampu untuk mandiri. Jadi langsung pembiayaan dan sebagainya dilepas oleh Pusri. Jadi langsung mandiri sampai tahun 2001. Nah, setelah tahun 2001 dihibahkan ke pemerintah daerah Kabupaten Pacitan. Nah, sampai 2001 sampai 2008 saya menunggu kejelasan status tenaga kerja di UBIBAM itu seperti apa. Nah, setelah itu saya langsung tahun 2008 tidak ada kejelasan, saya mengundurkan diri, ya mendirikan usaha di rumah ini bersama sebagian teman-teman, kurang lebih ada yang ikut di sini 8 orang yang dari PT. Jadi melanjutkan itu tadi? Ya, melanjutkan itu di sini. Kalau ekspor langsung memang belum, tapi memang pembeli-pembeli saya itu dijual untuk diekspor. Karena hasil kerajinan saya kan istilahnya bisa dikatakan setengah jadi. Jadi baru batu yang jadi, belum sampai jadi ke perhiasan, karena batu kan harus jadi ke perhiasan. Pembeli-pembeli batu saya itu orang-orang ada yang dari Australia, ada yang dari Amerika, dan ada beberapa orang dari Inggris dan Belanda. Itu yang rutin memang dari Inggris, itu rutin. David itu rutin setiap 6 bulan sekali ngambil di sini, dan ordernya jalan terus sampai kelipatan 6 bulan dia baru diambil. Jadi memang untuk kelangsungan awalnya bisa kita menembus pasar-pasar itu ya kita door to door, terutama di daerah Celuk, Denpasar. Oh, Denpasar. Iya, di Bali itu. Dan beberapa kali ada event-event pameran saya mengikuti, akhirnya bisa dikenal oleh masyarakat luas. Ya. Dan mungkin sekarang kalau konsumen saya juga sudah di wilayah Indonesia sudah ratusan yang mengambil partai besar itu. Untuk mencukupi itu, saya juga
bermitra dengan pengrajin-pengrajin tradisional yang saya siapkan alat bantunya. Kadang-kadang ada bantuan dari pemerintah sebetulnya untuk saya, masih saya sampai saat ini saya berikan ke mereka biar dia bisa jalan dan bisa menyuplai saya juga, karena kemampuan produksi saya untuk mencukupi pasar juga belum penuh kan. Saya cuma ada beberapa hal. Yang pertama adalah kualitas produknya harus dijaga sesuai standar internasional. Jadi yang kedua masalah standar harga, jangan sampai bisa dipermainkan oleh konsumen. Cuma itu aja sebenarnya. Dan ada beberapa hal, yaitu masalah deal, misalnya deal kesepakatan waktu, itu harus benar-benar bisa ditepati. Komitmen ya? Komitmennya seperti itu. Jadi kalau kita deal tanggal sekian ya harus jadi tanggal sekian, jangan sampai molor. Itu untuk kelangsungan kita bisa dipercaya oleh orang lain. Harapan kami yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kepada kami, yaitu masalah mungkin promosi, yaitu masalah pengembangan pelatihan tenaga kerja. Itu ada bermacam-macam. Jadi dari tenaga kerja produksi sampai ke manajemennya, itu desainnya, dan itu perlu juga perlu dikembangkan itu. Yang selanjutnya adalah pemerintah harus juga bagaimana mempromosikan produk-produk yang ada di wilayah kami supaya lebih luas lagi, membantu promosi ya, atau itu kan bisa juga. Yang terakhir mungkin kalau kami ya masalah permodalan, kalau sudah itu jalan semua, kami juga mungkin perlu bantuan modal. Dibantu oleh sejumlah karyawan, ia mendesain berbagai bentuk, mulai bentuk buah, binatang, hingga bentuk-bentuk abstrak yang bernilai seni. Kalau hanya mengandalkan pengolahan menjadi batu cincin, ya hasilnya juga akan sedikit dan pangsa pasarnya tidak bisa meluas, ujarnya. Hasil tangan dan imajinasi kreatif Parjianto saat ini telah dinikmati oleh kolektor-kolektor benda seni dan berbagai negara. Bahkan saat ini ia telah melayani permintaan untuk ekspor ke sejumlah negara, seperti Australia, Singapura, Belanda. Awalnya hanya pesanan dari Bali, namun ternyata dia memiliki konsumen dari luar negeri yang tertarik dengan produk kami, sehingga mulai masuk pesanan-pesanan kepada kami untuk ekspor. Bahkan kami akan kesulitan kalau hanya kami sendiri yang mengerjakan, kata pria berambut ikal ini. Parjianto tergerak untuk ikut melibatkan warga sekitar untuk menikmati hasil kreativitasnya itu. Ia memberikan pelatihan kepada warga yang tertarik dan memberikan bantuan alat. Untuk menjaga kualitas batu, ia juga yang mencarikan bahan baku. Dan tentunya dia juga memberikan jaminan pemasaran terhadap barang-barang yang dihasilkan warga binaannya. Hambatan yang ada saat ini diakuinya salah satunya adalah adanya pedagang lokal yang menjual produk kerajinan batu sintetis yang banyak diproduksi di Cina. Mereka menawarkan ke konsumen bahwa itu adalah batu asli. Kelama-kelamaan, hal ini akan merusak citra produk batu di Pacitan, ujarnya. Meski juga berhadapan dengan tantangan permodalan, seperti halnya ditemui perajin kecil menengah lainnya. Dia berharap hal tersebut tidak menjadi halangan bagi tumbuhnya kreativitas ide untuk lebih maju.